Kalau dia ini mau, ini kunci ini kamu bawa dan rumahnya ini akan kamu miliki. Firman merasakan alat vitalnya ini ereksi terus-menerus, tidak bisa berhenti. Teman Firman ini seakan-akan dia ini melihat suatu sosok yang mirip dengan kuda, tetapi berwajah kan manusia. Dan pada saat itu kuda ini seperti menendang dada dari teman Firman yang pada saat itu mengobati Firman ini, sehingga teman dari Firman ini muntah darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang menceritakan seseorang yang menjalankan pesugihan. Dan pesugihan ini dinamakan pesugihan Jaran Panoleh atau kuda menoleh. Pesugihan ini sudah sejak zaman dahulu kala dianut oleh orang-orang Jawa yang pada saat itu bersekutu dengan setan dan iblis untuk memperkaya diri dengan jalan pintas menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya mereka mendatangi tempat-tempat keramat yang di situ disinyalir tempat bernaungnya sosok dari Jaran Panoleh itu sendiri. Dari situ juga ada juru kunci yang mengantarkan mereka untuk mendapatkan sesuatu dari Jaran Panoleh untuk kelancaran pesugihan mereka. Setelah mereka mendapatkan restu dari juru kunci dan mendapatkan sesuatu dari Jaran Panoleh, mereka ini harus menyediakan kamar, dan di situ mereka mengadakan ritual untuk mengadakan pesugihan. Setelah itu mereka akan seperti kerasukan kuda atau jaran selama 1 hari. Pagi harinya badan mereka akan terasa sangat lelah sekali dan capek, tetapi mereka akan segera hari itu juga mendapatkan kekayaan entah dari mana. Dan cerita ini dikisahkan oleh sobat ruang malam yang bernama Firman. Tetapi sebelum saya menceritakan kisah Firman ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat ruang malam yang selama ini telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan dari sobat ruang malam semua dibalas Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Dan yang belum mendukung channel kami, saya inginkan untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Dan saya inginkan teman-teman, karena channel kami ini menuju 1000 subscribe, kami berharap dan mohon dukungan agar kami segera mendapatkan 1000 subscribe. Pada saat itu Firman ini menceritakan kisahnya di tahun 2005. Pada saat itu Firman bekerja pada sebuah perusahaan kayu atau mebel yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Ibu Mary. Pada awal bekerja ini tidak ada yang dirasakan aneh oleh seorang Firman. Dia bekerja seperti biasanya, jadi jam 7 pagi dia ini berangkat kerja,
jam 4 sore dia pulang. Tetapi belum lama dia bekerja, baru 3 bulan, Firman ini mulai merasakan sesuatu yang berbeda antara perlakuan Ibu Mary ini antara dia dengan teman-temannya. Gaji seorang Firman ini tidaklah besar. Jadi setiap bulan Firman ini menerima hanya Rp700.000 tiap bulan. Bukan suatu gaji yang besar. Tetapi setelah 3 bulan dia bekerja, Ibu Mary ini setiap minggu selalu memberikan keuangan yang berlebih menurut Firman. Hampir sekitar 2-3 juta. Ibu Mary ini setiap minggu selalu memberikan uang kepada Firman dengan alasan bahwa dia bekerja dengan baik dan dia berhak menerima bonus dari Ibu Mary. Awal dia diberi keuangan bonus oleh Ibu Mary, dia merasakan bahwa dia sangat bangga dan senang, sehingga dia semakin giat bekerja. Akan tetapi lama-kelamaan Firman sendiri ini merasa aneh, karena dia merasa bahwa dia orang baru dan banyak teman-temannya ini yang lebih giat bekerja dari dia dan lebih pandai bekerja dari dia karena memang sudah berpengalaman, tetapi tidak pernah diberi bonus oleh Ibu Mary. Selain itu juga perhatian Ibu Mary yang berlebih kepada Firman ini membuat Firman ini juga tidak enak diri antara dia dengan Ibu Mary dan dia dengan teman-temannya. Tetapi Ibu Mary ini selalu dirasakan oleh Firman ini memberi perhatian yang berlebih. Bahkan suatu saat Bu Mary ini memanggil Firman ini ke dalam ruangannya. Di situ Bu Mary ini tidak disangka-sangka oleh Firman menyatakan bahwa dia ini mencintai Firman. Pada saat itu Firman ini sangat kaget, tetapi dia hanya diam dan belum menjawab apa yang diutarakan oleh Ibu Mary kepada Firman. Tetapi akhirnya karena terus didesak dan diperlakukan kadang juga tidak senonoh, akhirnya Firman ini menolak cinta dari Ibu Mary. Saya ceritakan, jadi Firman ini pada saat dia bekerja, dia juga kenal dari seseorang yang bekerja di Ibu Mary juga yang bernama Pak Yoyo. Dia sudah lebih dulu bekerja kepada Ibu Mary. Dan karena mereka ini dekat, karena Firman sering ngobrol dengan Pak Yoyo, akhirnya Firman ini menceritakan hal yang dia alami kepada Pak Yoyo. Semua hal, termasuk bahwa dia ini merasa risih kalau bekerja karena dia diperhatikan lebih dan dia ini ternyata juga disukai oleh bosnya yaitu Ibu Mary. Pada saat itu Pak Yoyo ini mendengarkan dengan sesama cerita dari Firman. Akhirnya Pak Yoyo menyarankan Firman untuk berhati-hati. Hari demi hari Firman ini terus melanjutkan bekerja kepada Ibu Mary. Sampai suatu saat Ibu Mary ini kembali memanggil Firman ini ke dalam ruangannya. Dan Firman tidak bisa menolak panggilan Ibu Mary karena pada waktu itu masih jam kerja dan jelas dia ini karyawannya Ibu Mary. Sehingga dia tidak bisa menolak panggilan dari bosnya. Singkat cerita akhirnya dia masuk lagi ke ruangan Ibu Mary. Di situ pada waktu itu ada, karena perusahaan ini juga berada di dalam rumah dari Ibu Mary dan Ibu Mary sendiri ini juga masih berkeluarga, di situ ada suaminya. Firman ini melihat bahwa tidak jauh dari ruangan itu terdapat suami dari Ibu Mary. Sehingga membuat Firman ini sangat tidak enak pada waktu dia dipanggil masuk
ke dalam ruangan Ibu Mary. Di situ ada jendela kaca dan sangat jelas dari luar bahwa apa yang mereka lakukan di dalam itu pasti terlihat dari luar dan pasti diketahui oleh suami dari Ibu Mary. Dari situ ketika Firman ini masuk ke dalam ruangan Ibu Mary, tiba-tiba Ibu Mary ini mendekati dia dan memeluk si Firman itu dan mengatakan kepada Firman sambil merayu. Dia mengatakan kepada Firman bahwa kenapa kok Firman ini tidak mau kepada dia, kepada Ibu Mary itu. Padahal dia ini walaupun usianya ini lebih tua dari Firman tapi masih kelihatan cantik. Dan dia ini orang yang kaya. Tetapi pada waktu itu Firman langsung melepaskan pelukan Ibu Mary dan dia menolak ajakan Ibu Mary itu dan dia keluar dari ruangan. Dan di situ dia sekali lagi melihat suami Ibu Mary ini hanya diam saja. Dan hal itu yang membuat Firman ini semakin merasa aneh. Selang beberapa hari berikutnya, pada saat kerja, Ibu Mary ini datang ke kantor ini dengan membawa mobil. Dari situ si Firman ini dipanggil lagi oleh Ibu Mary. Dan di situ Firman ini ternyata disuruh untuk menurunkan sesuatu barang yang dibungkus seperti karung. Ternyata yang ada di dalam karung itu duit atau uang yang jumlahnya sangat banyak sekali. Dan itu Ibu Mary menyuruh si Firman ini untuk membawa dan memasukkan ke dalam ruangan. Pada saat itu sekali lagi Ibu Mary ini seakan-akan ingin menunjukkan kepada Firman bahwa kalau dia mau sebagai istilahnya ini kekasihnya Ibu Mary, dia akan mendapatkan uang sebanyak itu. Tetapi lagi-lagi si Firman ini menolak rayuan dari Ibu Mary. Lama-kelamaan karena tidak kuat, Firman ini mengutarakan lagi atau menceritakan lagi kepada Pak Yoyo apa yang dia alami setiap hari atas rayuan-rayuan Ibu Mary. Akhirnya dari situ Pak Yoyo ini bercerita bahwa dulu kala ada cerita bahwa orang tua Ibu Mary ini menganut pesugihan Jaran Panoleh. Dan akhirnya karena mereka ini tidak bisa menumbalkan tumbal yang setiap tahun diminta oleh Jaran Panoleh itu, akhirnya orang tua Ibu Mary ini, ibunya Ibu Mary ini meninggal dunia dengan cara tidak wajar. Jadi tangan Ibu Mary, orang tua Ibu Mary ini menekuk seperti kuda meringki dan lehernya menoleh ke belakang seperti kuda menoleh. Dari cerita itu, dari kejadian itu, akhirnya masyarakat ini mengetahui dan banyak karyawan di situ yang mengetahui bahwa ternyata keluarga besar Ibu Mary ini menjalankan pesugihan Jaran Panoleh. Tetapi karena mereka ini ingin bekerja dan ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, jadi hal seperti itu, semacam itu akhirnya mereka lalui juga. Mereka tidak berpikir macam-macam. Dan hal itu terjadi bertahun-tahun sampai akhirnya Ibu Mary yang sekarang ini memimpin perusahaan itu dan tetap menjalankan pesugihan Jaran Panoleh. Dari cerita itu si Firman ini akhirnya dia merasa takut karena apa yang dia alami dengan awal mula dia bekerja sampai dia diiming-iming uang, diberi bonus setiap hari secara tidak wajar ini, akhirnya menghubungkan bahwa Firman ini merasa dia ini akan dijadikan salah satu tumbal dari Ibu Mary. Dari situ Pak Yoyo akhirnya Pak Yoyo ini tidak berani mengiyakan atau tidak berani mengatakan tidak, tetapi tetap
bahwa dia harus hati-hati dan kalau bisa jangan sampai terjebak rayuan dari Ibu Mary. Pada saat itu Pak Yoyo ini juga mengatakan kepada Firman, apakah benar dia ini pernah diajak untuk berhubungan badan dan Firman ini sudah melakukan hubungan badan dengan Ibu Mary. Dan pada saat itu Firman mengatakan bahwa dia tetap menolak Ibu Mary dan sampai sekarang dia masih menjaga kepercakaannya dan dia tidak pernah mau diajak hubungan badan sebelum dia nanti melakukan itu dengan jodohnya. Dan keluguan dan kejujuran dari Firman ini membuat Pak Yoyo ini akhirnya mengatakan bahwa seharusnya karena dia ini kayaknya sangat dirayu oleh Ibu Mary dan belum tahu ini maksudnya apa, tetapi banyak kejanggalan-kejanggalan dan keanehan-keanehan yang menuju ke cerita dari orang-orang dulu yang diterima oleh Pak Yoyo. Akhirnya Pak Yoyo ini menyarankan si Firman ini untuk bercerita kepada orang tuanya, dan kalau bisa si Firman ini tidak meneruskan kerja di situ atau berhenti bekerja. Singkat cerita, Firman ini akhirnya pulang ke rumah pada saat sore hari setelah bekerja dan dia menemui kedua orang tuanya dan dia menceritakan apa adanya yang dia alami dan masukan dari Pak Yoyo tentang keluarga dari bos mereka Ibu Mary beserta seluruh orang tuanya yang dahulu-dahulu telah melakukan pesugihan Jalan Panoleh. Dari situ orang tua dari Firman ini akhirnya memahami apa yang dirasakan oleh putranya dan mereka juga menyarankan agar si Firman ini untuk keluar mencari pekerjaan yang lain karena mereka mengkhawatirkan keselamatan dari putranya. Setelah Firman ini meniatkan dirinya untuk keluar karena memang berbahaya, akhirnya keesokan harinya si Firman ini pagi-pagi sekali dia masuk ke ruangan Ibu Mary dan menghadap Ibu Mary dan dia mengutarakan ingin berhenti bekerja karena ingin bekerja di tempat lain. Pada saat itu Ibu Mary ini ternyata tidak menghentikan niat dari Firman. Bahkan Ibu Mary ini mempersilahkan kalau Firman ini mau keluar dari perusahaannya, tetapi dia tetap akan mengejar-ngejar Firman dan dia akan tetap memberikan keuangan dan fasilitas-fasilitas kepada Firman. Bahkan pada saat itu si Firman ini diberikan kunci sebuah rumah oleh Ibu Mary dan mengatakan kalau dia ini mau, ini kunci ini kamu bawa dan rumahnya ini akan kamu miliki asalkan kamu ini bisa menjadi kekasih dari si Ibu Mary itu. Tetapi Firman tetap menolak dan dia akhirnya keluar dari perusahaan dan dia mencari pekerjaan yang lain. Tetapi ternyata pembicaraan Bu Mary ini benar-benar terjadi. Ibu Mary ini setiap hari datang ke rumah Firman dengan membawa makanan dan sejumlah uang yang diberikan kepada Firman dan orang tua Firman. Dan pada saat itu Firman ini sulit menolak rayuan-rayuan dari Ibu Mary untuk tidak menerima uang dari Ibu Mary, karena Ibu Mary berdalih bahwa dia ini ikhlas memberikan, dia ikhlas karena dia sangat suka dengan Firman. Dari situ akhirnya Firman ini mendatangi lagi temannya yang bernama Pak Yoyo ini yang masih bekerja kepada Ibu Mary, tapi dia datangnya ini pada saat sudah
Pak Yoyo ini berada di rumah. Dia berkonsultasi terus dengan Pak Yoyo supaya dia ini bisa lepas dari rayuan atau jebakan Ibu Mary ini. Sampai suatu saat Firman ini ada kenalan juga seorang spiritual. Pada saat itu si Firman ini merasakan suatu yang aneh pada dirinya. Tiba-tiba, saya mohon maaf bahwa ini agak menjurus ke hal dewasa, alat vital dari si Firman ini ada yang aneh. Jadi Firman merasakan alat vitalnya ini ereksi terus-menerus, tidak bisa berhenti. Dan ini sangat mengganggu Firman, dan Firman ini berpikiran bahwa hal ini karena diinginkan oleh Bu Mary atau Ibu Mary yang membuat hal seperti ini. Akhirnya si Firman ini mendatangi temannya yang seorang tokoh spiritual, dan dia minta pertolongan kepada temannya ini untuk menyembuhkan dirinya dan lepas dari jeratan Ibu Mary. Pada saat Firman ini diobati oleh temannya, tiba-tiba teman dari Firman ini seperti ditarik masuk ke dalam dimensi lain, dan teman Firman ini seakan-akan dia ini melihat suatu sosok yang mirip dengan kuda tetapi berwajahkan manusia. Dan pada saat itu kuda ini seperti menendang dada dari teman Firman yang pada saat itu mengobati Firman ini, sehingga teman dari Firman ini muntah darah.